Alkitab membuktikan bahwa Yesus adalah seorang manusia atau hamba. Bukti-bukti bahwa Yesus adalah manusia telah tertulis jelas dalam Alkitab Perjanjian Baru. Sejak mulai Yesus berada dalam kandungan ibunya sampai kematian Yesus, dan juga dijelaskan bahwa Yesus adalah keturunan Abraham. Mari kita buka lembaran demi lembaran dalam Alkitab Perjanjian Baru yang membuktikan bahwa Yesus adalah manusia, yang diantaranya bukti pertama bahwa Yesus memiliki nasab atau silsilah keturunan. Hal ini disebutkan dalam Matius pasal 1 ayat 1-16. Bukti kedua termaktub juga dalam Matius pasal 1 ayat 17 bahwa Yesus keturunan Abraham, yang berbunyi, jadi seluruhnya ada 14 keturunan Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus. Bukti kedua yaitu kelahiran Yesus. Tentang kelahiran Yesus tercatat dalam Matius pasal 1 ayat 20 yang berbunyi, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Dijelaskan juga dalam Matius pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Tentang kelahiran Yesus juga tercatat dalam Lukas pasal 2 ayat 6-7 yang berbunyi, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bukti ketiga bahwa Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila berdoa, berarti yang berdoa adalah seorang manusia atau hamba yang masih butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal itu tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 12 yang berbunyi, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Hal ini juga diperjelas ketika Yesus disalib. Yesus juga memanggil Allah dengan suara nyaring. Setiap hamba atau manusia akan menyebut Tuhannya apabila dalam kesusahan atau lagi dalam masalah. Sebagaimana yang digambarkan dalam Matius pasal 27 ayat 46 yang berbunyi, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Digambarkan pula bahwa Yesus juga berdoa kepada Allah, seperti yang ditulis dalam Lukas pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, pada suatu kali Yesus sedang berdoa, berkatalah murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Bukti keempat, Yesus memiliki sanak saudara. Setiap yang memiliki sanak saudara bukanlah Tuhan, sebab Tuhan tidak memiliki anak dan sanak saudara, sebab Tuhan Maha Esa. Hal ini dilukiskan dalam Markus pasal 3 ayat 31 yang berbunyi, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Bukti kelima, Yesus disunat. Dalam Islam setiap anak akan disunat, sebab ajaran sunat atau khitan dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham. Ajaran khitan juga diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan dihitannya Yesus. Berarti Yesus mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti Yesus juga Muslim atau beragama Islam. Disunatnya Yesus dijelaskan dalam Lukas pasal 2 ayat 21 yang berbunyi, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat Tuhan sebelum ia dikandung ibunya. Bukti keenam bahwa Yesus anak laki-laki sulung. Hal ini disebutkan dalam Lukas pasal 2 ayat 23 yang berbunyi, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan,
semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Bukti ketujuh, bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai seorang nabi, di mana dalam hal ini tertulis dalam Lukas pasal 13 ayat 33 yang berbunyi, "Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Diperkuat juga kalau Yesus adalah seorang nabi. Hal ini terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Apabila memperhatikan perkataan Yesus bahwa Yesus juga mengakui ajaran Taurat, berarti Yesus juga seorang nabi. Terdapat pula dalam Matius pasal 10 ayat 12 yang berbunyi, "Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka." Dengan ucapan Yesus tersebut, berarti Yesus adalah Muslim, sehingga Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar mengucapkan salam setiap hendak bersilaturahim. Bukti ke-8, Yesus juga merasakan haus. Hal ini juga dijelaskan dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 yang berbunyi, "Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, 'Aku haus.'" Adapun bukti ke-9, Yesus juga makan. Sesuatu yang butuh makan berarti ia makhluk ciptaan, seperti halnya manusia yang sangat butuh makanan, di mana telah tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 7 yang berbunyi, "Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan." Dijelaskan juga pada Matius pasal 26 ayat 21 yang berbunyi, "Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, 'Aku berkata kepadamu, seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku.'" Bukti ke-10, bahwa Yesus mengalami kematian. Setiap yang mengalami kematian berarti dia adalah ciptaan. Kematian Yesus disebutkan dalam Matius pasal 27 ayat 50 yang berbunyi, "Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya." Kematian Yesus juga disebutkan dalam Markus pasal 15 ayat 37 yang berbunyi, "Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya." Dalam Lukas pasal 23 ayat 46 yang berbunyi, "Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, 'Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.' Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya." Dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 yang berbunyi, "Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, 'Sudah selesai.' Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya." Adapun bukti berikutnya, setelah Yesus wafat di kayu salib, Yesus juga dikuburkan oleh muridnya. Apabila Yesus dikatakan Tuhan, akan tetapi pada hakikatnya Tuhan tidak mengalami kematian. Akan tetapi Yesus mengalami kematian, yang berarti Yesus juga hamba atau ciptaan. Penguburan atau pemakaman Yesus disebutkan dalam Matius pasal 27 ayat 59 sampai 60 yang berbunyi, "Dan Yusuf pun mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia." Dijelaskan pula bahwa Yesus dikuburkan. Hal ini ditulis dalam Markus pasal 15 ayat 45 sampai 46 yang berbunyi, "Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu."
Tentang dikuburnya Yesus juga disebutkan dalam Lukas pasal 23 ayat 53 yang berbunyi, "Dan sesudah ia menurunkan mayat Yesus, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat." Terdapat pula dalam Yohanes pasal 19 ayat 40-41 yang berbunyi, "Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang." Itulah beberapa bukti yang tertulis dalam Alkitab atau Bible bahwa Yesus terlahir layaknya manusia atau hamba yang lain. Yesus terlahir dari seorang wanita. Yesus juga disunat. Yesus juga makan dan minum. Yesus mengalami kematian dan dikuburkan pula. Apabila mengkaji dari beberapa bukti yang nyata dan hal itu dijelaskan oleh Alkitab atau Bible sendiri, maka permasalahan tentang keyakinan bahwa Yesus itu anak Tuhan akan berubah, bahwa Yesus adalah seorang nabi, yaitu Isa Al-Masih atau Isa putra Maryam yang diberi kitab Injil untuk meneruskan ajaran nabi-nabi sebelumnya dan mengabarkan tentang kehadiran pemilik lentera semesta alam, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan hal ini selalu tercurah deras rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.